Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan review atau perkembangan untuk komposit atau IHSG kita, kemudian beberapa saham big caps seperti BBCA, BBRI, BNNI, PMRI, kemudian ada Telkom, ASII, dan GoTo. Kemudian saya akan memberikan info juga mengenai kompetisi Mirai Aset seperti itu. Apakah dampaknya, apakah bisa manfaatkan momentum karena ada kompetisi seperti itu? Simak video ini sampai selesai. Buat kawan-kawan yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Mungkin dalam video kali ini nanti cenderung lebih panjang ya daripada biasanya. Tapi pastikan teman-teman tonton sampai selesai supaya dapat insight-nya ya. Supaya bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk komposit sendiri ini tanggal 26 Agustus 2022 mengalami koreksi ya. Lebih tepatnya tarikan di akhir sesi ya. Di minus 0,54% ke level 7135 seperti itu. Kalau teman-teman cek ini body candle masih menyentuh area resistennya ya di 7172.75 di area sana. Jadi IHSG kita ini masih belum mampu break dari level resisten tersebut. Tetapi untungnya masih tertahan di atas 7100. Level psikologis 7100 seperti itu. Nah, kemana arah pergerakannya? Kemungkinan dalam 1 minggu ke depan ini IHSG kita akan mencoba retest kembali ke resistennya. Kalau dia mampu retest atau berhasil breakout, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke level 7200 sampai dengan 7300. Tetapi kalau andai kata misalnya IHSG kita gagal break bagaimana? Maka dia ada potensi untuk menyentuh supportnya ya di 7000, support minor di 7100. Kalau misalnya 7100-nya jebol, maka dia akan meretest kembali level 7000 atau dekat dengan area EMA 50-nya ya, di 7010 di area sana. Jadi itu gambarannya dalam 1 minggu ini. Semoga kalau misalnya kondisi ekonominya mendukung, kemudian suku bunganya sudah dinaikkan untuk menahan inflasinya, maka seharusnya menjadi sentimen yang cukup bagus untuk IHSG untuk melanjutkan kenaikannya seperti itu. Itu untuk IHSG. Nah, bagaimana untuk beberapa saham big caps Indonesia ya? Let's say seperti BBCA, BBRI, BBNI seperti itu. Apakah masih ada potensi upside seperti itu? Potensi selalu ada, tetapi teman-teman perlu cermati mana batasan support dan resistnya supaya teman-teman bisa meminimalisasi resikonya seperti itu. Nah, untuk BBCA sendiri tanggal 26 Agustus 2022 ditutup di area psikologisnya ya, resisten psikologisnya di area 8000, walaupun sempat menyentuh level tertingginya di 8125, tetapi diturun di level 8000. Jadi minus 0,93% seperti itu. Kalau dilihat belum berhasil break dari resisten 8000, tetapi posisi EMA 50-nya sudah naik ya di 7650, EMA 200-nya di 7475. Kalau dilihat posisinya minor ini masih dalam range 8000 seperti itu, volume cukup oke. Kita coba cek broker summary-nya dalam 1 minggu ya. BBCA kita bisa cek di sini. Akumulasi ya, jelas oleh Kaset, RX, BK, CS, dan BB. Harga rata-ratanya pun teman-teman bisa cek di sekitar area 8000-an. Jadi masih diakumulasi di area 8000, potensi untuk naik masih terbuka lebar buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah.
kalau menurut saya hold saja saham ini karena potensi untuk dibawa naik masih terbuka seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry sekarang? Tergantung jangkanya teman-teman ya. Kalau teman-teman untuk jangka pendek bisa manfaatkan momentum karena ada akumulasi ya di level 8 ribuan. Mungkin teman-teman untuk jangka pendek bisa manfaatkan buy di area 8.000, jual di 8.250, 8.200, itu bisa manfaatkan untuk swing trade di sana. Tetapi kalau untuk investasi kurang bijak kalau teman-teman belinya sekarang. Seharusnya teman-teman bisa spekulasi buy di area 7.300, 7.400 seperti itu, dapatnya lebih murah, jadi upside-nya lebih lebar. Itu untuk BBCA. Kita lanjut ke BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Untuk BBRI sendiri ini mengalami koreksi ya, masih di area supportnya di 4.200 sampai dengan 4.300. Untuk tanggal 26 Agustus 2022 ditutup stagnan ya di 4.270, tidak naik maupun tidak turun, tetapi candlenya kurang bagus, mengindikasikan ada tekanan jualnya masih cukup tinggi untuk BBRI. Volume 3 hari ini relatif stabil ya, seperti itu. Untuk garis MACD mulai mengarah ke bawah, seperti yang tadi saya sampaikan, ada indikasi tekanan jual untuk BBRI. Kita coba cek BBRI selama 1 minggu, benar ada distribusi ya oleh ZP, RX, CS, YU, dan AK seperti itu. Sedangkan yang nampung juga ada BK, CC, BD, OD, ASET, IF seperti itu. Nah, bagaimana potensinya untuk BBRI? Selama distribusinya masih berlanjut, ada potensi saham BBRI ini masih di area support 4.200, 4.300 di area sana. Tetapi kalau seandainya dia breakdown dari level 4.200, maka cukup bahaya karena ada potensi dia meretest support di area 4.000 sampai dengan 4.100-nya di area sana, seperti itu. Nah, apakah bisa entry sekarang? Untuk saya pribadi lebih baik tunggu distribusinya mulai mereda ya. Takutnya teman-teman beli di 4.200, 4.300 tetapi distribusinya berlanjut, dia breakdown, maka ada potensi teman-teman bisa dapat lebih murah ya, seperti itu. Jadi wait and see saja untuk BBRI. Kalau mau bisa tunggu di 4.000, 4.100 di area sana. Itu untuk BBRI. Kita ke saham berikutnya yaitu BBNI, Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Untuk BBNI sendiri mengalami kenaikan ya 0,3% ke level 8.300, tetapi candlenya perlu teman-teman cermati, dia naik tetapi candlenya merah ya, seperti itu. Jadi candlenya kurang bagus. Kalau dilihat teman secara EMA 50, dia sudah berada di atas EMA 50-nya, di atas 8.175. EMA 200-nya ada di 7.675 ya, masih tertahan di atas EMA 50. Volume mengecil ya, 2 hari ini koreksinya cukup mengecil volumenya. Untuk garis MACD sudah mulai berpotongan dan cenderungnya sideways. Kita coba cek broker summary-nya BBNI. BBNI kita cek ada distribusi ya oleh BB, RX, ZP, AK, dan KZ seperti itu. Jadi selama distribusinya masih berlanjut, ada potensi saham BBNI ini tertahan di area level 8 ribuannya ya, 8 ribuannya. Jadi buat teman-teman, apakah bisa entry sekarang? Sebaiknya wait and see dulu ya, tunggu distribusinya mulai mengecil, apakah ada akumulasi kembali atau tidak. Kalau seandainya ada akumulasi, teman-teman bisa spekulasi buy, terutama kalau saham BBNI ini masih tertahan atau berada di atas level 8.000-nya dan mulai ada akumulasi, teman-teman bisa spekulasi buy di area sana. Tetapi kalau seandainya dia mencoba bertahan di level 8.000 tetapi proses distribusinya masih berlanjut, maka teman-teman bisa tunggu agak lebih bawah ya.
di sekitar 7.700, 7.600, bisa tunggu di area sana seperti itu. Kalau mungkin dikasih itu bisa di hold ya untuk jangka panjang karena harganya relatif murah. Untuk target upside mungkin di level 9.000 itu masih terbuka ya untuk BBNI, tetapi upside untuk jangka panjang ya 3 bulan sampai 6 bulan ke depan mungkin masih bisa di level tersebut. Kita lanjut ke BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk. Untuk tanggal 26 Agustus 2022 mengalami penurunan ya 0,87% ke level 8.500, level psikologis, lebih tepatnya resisten psikologis. Dia masih bertahan di area resistnya sini ya, sempat breakout kemudian di retest kembali berada di 8.500 nya ya. Kalau dilihat posisinya garis EMA 50 di atas garis EMA 200 menunjukkan dia masih uptrend. Untuk EMA 50 nya ada di 8.175, EMA 200 nya ada di 7.675 ya posisinya. Kemudian volume cukup oke. Garis MACD masih sideways, cenderungnya sideways. Kemudian kita coba cek broker summary-nya BMRI. Selama 1 minggu ini ada akumulasi atau malah distribusi. Di sini kelihatan jelas ada akumulasi oleh kaset BK, RX, DX, dan CD. Harga rata-ratanya pun teman-teman cek 5 besarnya di 8.500-an ya. Jadi masih di area sini seperti itu. Apakah teman-teman bisa entry sekarang? Tergantung tujuannya teman-teman. Kalau teman-teman mau investasi, kalau beli sekarang patut dipertanyakan ya, harganya cukup tinggi seperti itu. Tetapi kalau seandainya teman-teman manfaatkan momentum karena inflow-nya masuk, jadi berdasarkan inflow asing, teman-teman bisa spekulasi selama dia berada di atas 8.500. Target menurut saya di sekitar level area 9.000 di sana. Nah, kapannya mungkin hanya waktu yang bisa jawab ya. Tetapi kalau seandainya akumulasinya masih berlanjut, maka ada potensi diangkat masih terbuka lebar. Karena harga rata-ratanya 5 besar yang tadi saya jelaskan itu di 8.500-an. Di area masih area sini. Jadi kalau teman-teman entry pun masih harga sama ya, kurang lebih sama seperti itu. Itu untuk BMRI. Kita lanjut ke ASII atau Astra International Tbk. Untuk ASII sendiri tanggal 26 Agustus 2022 mengalami penurunan ya 1,43% ke level 6.875, turun 100 poin. Kalau dilihat masih kesulitan untuk break dari level resisten 7.000-nya ya. Jadi masih berkutat di area 6.900 sampai dengan 7.000, di area sana masihan. Kemudian posisinya kalau teman-teman cek ini masih uptrend ya, masih uptrend. Untuk volume pada waktu dia koreksi, dia volumenya mengecil. Kemudian garis MACD cenderungnya dia mulai sideways seperti itu, atau mungkin rehat sebentar sebelum digas kembali. Kita coba cek broker summary-nya ya. ASII kita coba cek selama 1 minggu, jelas ada akumulasi yang masif oleh kaset, ZP, PD, OD, dan AG. Harga rata-ratanya pun di 6.900 ya, 6.900-an. Itu berarti di area resistnya. Seperti itu. Kalau mereka misalnya makan di daerah resist, berarti ada potensi saham ASI ini mampu breakout dari level resisten 7.000-nya. Seperti itu. Karena kenapa? Logikanya dia makan di area resist, dia tahu di area resistnya, maka dia ada, pastikan dia mikir kalau seandainya dia tidak mampu breakout, maka dia pasti rugi karena harganya beli di pucuk di atas. Seperti itu. Jadi potensi ASI dibawa naik itu masih terbuka. Kemungkinan menunggu momentum ketika IHSG-nya ini break dari resistennya ya, maka saham big caps seperti BBCA, ASII, BMRI, kemudian beberapa saham big cap lain itu diangkat seperti itu. Nah, apakah bisa entry sekarang? Kalau untuk tujuannya adalah manfaatkan momentum, mungkin masih bisa ya, karena harganya harga modal, teman-teman bisa entry. Untuk target resisten
pertama di 7.200, kemudian resisten keduanya di sekitar 7.400 sampai dengan 7.500 di sana. Itu untuk ASII. Kita coba ke saham ke-6, Telkom Indonesia Persero Tbk. Tanggal 26 Agustus 2022 mengalami koreksi ya 1,75% ke level 4.490, turun 80 poin. Kalau dilihat dia koreksi 2 hari berturut-turut dengan volumenya tinggi ya, Kemudian garis MACD mulai berpotongan dan mengarah ke bawah. Apakah indikasi ini mulai jualan? Kita coba cek broker summary-nya ya. Kalau sebelumnya Telkom ini ada akumulasi, apakah Telkom ini mulai distribusi? Kita coba cek. Untuk Telkom ada akumulasi ya, masih ada akumulasi oleh BK, CS, PD, YB, MG, seperti itu. Kalau saya coba cekkan pada waktu 2 hari dia koreksi 25 dan 26 jelas distribusi ya oleh DX, ZP, KZ, CC, YU. Jadi sesuai analisa saya bahwa 2 hari ini dia mengalami koreksi karena aksi profit taking ya mulai keluar, karena dilihat volumenya dia stabil, berarti ada distribusi masifnya seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah bisa entry sekarang? Kalau proses distribusinya masih berlanjut, ada potensi saham Telkom ini dibawa turun kembali seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya, apakah bisa taking profit sekarang? Kalau misalnya mau taking profit, sebenarnya ketika dia gagal breakdown dari level 4.600, teman-teman bisa taking profit ya di area sana. Kalau misalnya sudah terlanjur ya, sudah masih punya, apakah bisa taking profit? Teman-teman bisa taking profit sebagian ya. Ketika dia mampu breakdown dari level 4.400, teman-teman out. Itu masih mungkin ya. Teman-teman sebaiknya out, tunggu kembali di area 4.200 seperti itu. Tapi kalau teman-teman misalnya mau lebih aman lagi ya, ketika dia breakdown dari 4.400, maka out saja dulu ya, tunggu kembali di 4.300, 4.200 di sana, karena distribusi ya, sekali lagi distribusi. Tetapi kalau misalnya besok tertahan di 4.400, distribusinya sudah mulai berkurang, mulai ada akumulasi kembali, teman-teman bisa ambil kembali ya, karena kalau saham Telkom ini teman-teman cek beberapa kali tertahan di EMA 50-nya ya. Di sini dia menyentuh di area EMA 50, mantul kembali seperti itu. Itu untuk Telkom ya. Kita lanjut ke saham terakhir, ada GoTo, Gojek, Tokopedia. Untuk GoTo sendiri sudah berada di atas EMA 50-nya ya. EMA 50-nya di 315. Posisi penutupan tanggal 26 Agustus 2022 di 318, mengalami koreksi 2,45%. Seperti itu. Kalau dilihat GoTo ini belum mampu break dari resisten 338 ya, area IPO-nya ya. Nilai IPO-nya dulu 338, 340-an di sana sempat menyentuh, kemudian turun kembali, sekarang merintes EMA 50-nya ya di 316 seperti itu. Kalau dilihat volume koreksi 3 hari ini cukup relatif kecil ya. Kemudian garis MACD juga mulai mengarah ke atas. Sudah mulai mengarah ke atas. Kita coba cek GoTo. Dari tanggal 22 ya. 22 sampai dengan tanggal 26. Ada distribusi ya. Distribusi oleh YU, AK, KZ, DR, dan RX. Seperti itu. Jadi penurunannya ini disertai dengan distribusi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya, bagaimana? Kalau buat teman-teman yang sudah punya, sebaiknya TP-nya kan di daerah resistnya ya, di
338, 340 seperti itu. Tapi kalau seandainya masih punya, apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya bisa di hold ya, hold saja, karena potensi dia retest atau mantul kembali di area EMA 50-nya terbuka seperti itu, karena distribusinya mulai mereda ya, seperti itu. Tinggal tunggu aja momentumnya, apakah dia mampu breakout dari 334, 338 seperti itu. Kalau mampu breakout, maka ada potensi retest ke 380-an. Tapi kalau seandainya dia mantul tetapi gagal kembali break dari level 340, maka teman-teman taking profit saja, tunggu kembali di area 300-an. 310, 308 seperti itu masih bisa. Itu untuk GoTo dan beberapa saham big caps. Jadi bagaimana review overall-nya? Kebanyakan masih ada akumulasi ya, masih ada akumulasi seperti BBCA, kemudian PMRI, ya, ASII, itu ada akumulasi. Sedangkan beberapa saham seperti BRI, kemudian BBNI, ya, kemudian ada Telkom, itu mulai GoTo, itu juga mulai distribusi ya, jadi mulai taking profit seperti itu. Nah, bagaimana potensi selanjutnya? Kalau akumulasinya berlanjut, ada potensi untuk naik seperti itu. Jadi overall kita tunggu momentumnya. Kalau misalnya akumulasinya berlanjut, IHSG-nya mendukung, maka dia mampu break. Beberapa saham big caps-nya saya yakin akan break juga dari resistnya seperti itu. Nah, selain beberapa saham itu, saya juga akan memberikan informasi buat teman-teman yang punya akun Mirai ya, Mirai Aset, mungkin sudah tahu ada kompetisi Hot Championship Season 9 seperti itu. Jadi kenapa saya perlu sampaikan? Karena kalau seandainya teman-teman sadari ya, 2 atau 4 hari ke belakang IHSG kita ini cenderungnya sepi ya, fluktuatifnya sepi, jadi banyak saham-saham gocap 50-an itu yang tahu-tahu tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu naik. Saham apa? BNPR, Cars, kemudian banyak PPRO yang tadinya tidur mulai naik kembali, dan masih banyak. Saya tidak hafal ya saham-saham gocapan seperti itu, tetapi kalau teman-teman sadari bisa cek di RTI bisnis atau di sekuritas masing-masing, saham-saham gocapan itu mulai berterbangan. Nah, biasanya dalam masa-masa kompetisi itu saham-saham yang sektornya volatilnya tinggi, yang relatif murah pasti diincar karena untuk dapatkan gain tinggi. Nah, karena ada kompetisi, saham-saham gocapnya itu mulai dinaik, teman-teman bisa manfaatkan untuk trading di saham-saham kecil, tetapi sekali lagi resiko besar, resiko keuntungannya besar, resiko kerugiannya juga besar, high risk, high return seperti itu. Nah, buat teman-teman yang suka scalping atau day trade, mungkin bisa manfaatkan ikut copet di saham-saham gocapan karena ada trading ya. Ada trading kan, para pemain atau para pesertanya juga akan berusaha untuk cari gain terbesar supaya bisa menang. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk copetin seperti itu. Tetapi resiko harus teman-teman batasi. Seperti itu. Jadi jangan kaget kalau seandainya selama kompetisi ya, tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 28 September 2022, banyak saham-saham yang asing, tanda kutip ya, yang jarang tahu-tahu masuk top gainer. Yang saham-saham tertidur lama atau di kisaran under 100 tahu-tahu bisa naik sekian persen, sekian puluh persen, seperti itu. Jadi seperti itu, jangan kaget. Teman-teman yang bisa mantau market, bisa scalping ya, teman-teman bisa arahkan ke saham-saham yang relatif murah, karena
pasti ada kepentingan di sana untuk kompetisi ya, jadi pasti akan bergerak seperti itu. Tetapi tolong cermati, batasi resikonya. Kalau memang harus cut loss, karena saham itu saham cenderungnya gorengan, mudah diangkat, juga mudah dibanting. Seperti itu, jadi maksimalkan saja untuk menghasilkan cuan. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf, video ini cukup panjang, tetapi saya berharap semoga insight yang saya berikan, beberapa analisa yang saya berikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video